Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Anindra dari kelas 11 TI 2. Saya dari sekolah SMKN 1 Batam. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat skematik dan PCB layout wire tester atau penguji rangkaian kabel. Pada video kali ini saya akan menggunakan Proteus 8.0. Kita langsung saja masuk ke langkah-langkahnya ya teman-teman. Langkah yang pertama itu kita buat project baru terlebih dahulu dengan mengklik new project. Di sini kita rubah dulu namanya. Di sini saya akan mengisi dengan nama saya sendiri. Lalu kita klik next. Kita replace. Nah, di bagian create a schematic from the selected template ini kita rubah dulu ya teman-teman ke default. Nah, setelah itu kita klik next. Lalu di bagian create a PCB layout kita rubah juga menjadi generic single layer. Setelah itu kita klik next. Nah, next dan finish. Oke, kita ke bagian schematic capture terlebih dahulu. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa wire tester itu memiliki 6 komponen utama, yaitu yang pertama adalah resistor, kedua potensio, yang ketiga IC 709, yang keempat dioda 1N4148, yang kelima adalah LED, dan yang terakhir adalah baterai. Jadi kita cari terlebih dahulu komponen-komponen yang telah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Kita cari resistor, kita ketik saja res. Oke, lalu kita cari lagi IC 709. Kita klik OK. Kita cari lagi potensio. Kita klik port HG. Nah, klik OK. Kita tambahkan lagi komponennya, yaitu baterai. Kita pilih yang user divisi ya teman-teman. Lalu kita cari lagi LED. Nah, di sini LED itu ada banyak ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman cari yang ada namanya itu LED blue. Mana dia? Nah, ini teman-teman. LED blue user divisi. Kita klik OK. Setelah itu kita cari dioda. Kita klik saja 1N4148, maka dia akan keluar. Nah, ini diodanya. Kita klik OK. Setelah semua komponennya sudah lengkap, lalu kita tinggal rangkai saja skematiknya teman-teman. Di sini di skematik ini kita membutuhkan 7 resistor. Kita klik resistor, kita letakkan di sini ada resistor yang pertama, di sini resistor yang kedua, dan di sini resistor yang ketiga. Di sini resistor keempat, di sini resistor kelima, di sini ada resistor yang keenam, dan di sini ada resistor yang ketujuh. Oke, setelah itu kita masukkan IC 709. Kita klik, kita letakkan di tengah-tengah ya teman-teman. Kita letakkan di situ. Setelah itu dioda 1N4148 di bagian sini. Setelah itu LED nya kita letakkan di sebelah kanan resistor ya teman-teman. Sini kita rotate. Oke, setelah itu kita masukkan baterai. Di sini kita memakai 2 baterai. Oke, dan yang terakhir kita letakkan port HG di antara resistor 5, 4 dan resistor 6. Berarti letaknya itu di sini ya teman-teman.
Oke, setelah itu kita klik bagian selection mode, kita buat saja langsung rangkaiannya. Ini kita rotate, kita klik yang di sini. Setelah pensilnya berwarna hijau, kita langsung sambungkan saja ya teman-teman. Oke, kita sambungkan resistor 1 ke LED. Kita klik kanan lagi, lalu kita sambungkan ke LED. Itu kita sambungkan, jangan lupa sambungkan baterai 1 dengan baterai 2 ya teman-teman. Oke, setelah itu baterai 4 dan 5 nya disambungkan ke IC 709. Nah, sebelum kita sambungan itu kita harus ubah IC nya dengan klik kanan, lalu kita klik Y mirror. Oke, sini menyambung ke sini, resistor 4 menyambung ke kaki 3, lalu resistor 4 dan 5 nya itu kita sambungkan di antara resistor 1, 2, dan 3. Dan jangan lupa kita sambungkan juga resistor 4 dan 5 itu ke port HG ya teman-teman. Karena ini sedikit berdempetan, mungkin kita pindahkan dulu ya teman-teman. Kita drag. Oke, ini bisa kita turunkan juga teman-teman. Kita delete wire untuk memperbaikinya. Ini bisa kita drag juga. Kita hapus juga, lalu kita sambungkan lagi ya teman-teman. Oke, setelah itu kita sambungkan ke sini ya teman-teman. Setelah itu kita langsung sambungkan saja IC dengan diodanya, dan dioda yang ini dengan resistor ke-7 dan resistor ke-7 dengan LED. Lalu port HG nya kita sambungkan lagi ke resistor yang ke-6, resistor 3 ini menyambung ke baterai 2, dan resistor 6 juga menyambung. Lalu kaki IC yang 7 kita sambungkan ke sini juga ya teman-teman. Dan kaki 4 kita sambungkan ke baterai 1. Oke, setelah gambar ini sudah jadi, kita pergi ke bagian terminal mode, kita pencet input, lalu kita letakkan di antara resistor 1, 2, dan 3, lebih tepatnya di sini ya teman-teman. Oke, mungkin seperti inilah skematik dari wear tester ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah tadi skematik dari wear testernya. Namun sebelum kita lanjut, kita harus mengubah dulu nilai-nilai yang ada di sini teman-teman. Seperti R1 ini nilainya adalah 22K. Jadi cara mengubahnya itu kita klik kiri, kita klik di sini di
nilai dari R1 nya, lalu kita ganti menjadi 22K ya teman-teman. Setelah itu klik OK, kita rubah juga R2 nya menjadi 100 ohm, 100. Oke, bagian sini R3 itu sama seperti R1 yaitu 22K. Oke, di R6 itu nilainya 470K ya teman-teman. Kita ganti jadi 470K teman-teman. Setelah itu untuk potensionya kita rubah menjadi 10K. 10K. Resistor 5 dan 4 itu nilainya 1K ya teman-teman. Kita rubah menjadi 1K. Oke. Resistor 4 juga 1K. Oke. Lalu di resistor 7 itu nilainya adalah 470 ohm teman-teman. 470 ohm. Oke. Dan di bagian baterai itu nilainya 9 volt ya teman-teman. Di sini sudah betul 9 volt. Nah, setelah nilainya semuanya betul, lalu kita apabila kita ingin mengeprintnya, caranya adalah seperti ini teman-teman. Kita harus mengubahnya dulu ke bentuk file PDF. Kita klik file, ekspor grafik, kita klik ekspor Adobe PDF file, langsung klik OK saja teman-teman, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Mungkin seperti inilah skematik dari wire tester. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian PCB layoutnya teman-teman. Oke, yang selanjutnya itu kita membuat PCB layout ya teman-teman. Yang pertama itu kita klik di sini ada namanya itu 2D graphic box mode. Lalu kita drag, kita klik kiri. Setelah itu kita pergi ke bagian tools. Kita klik auto placer, kita klik all. Auto placer itu perlu teman-teman ketahui bahwa auto placer itu adalah otomatis meletakkan komponennya ke layoutnya ya teman-teman. Jadi kita klik OK. Nah, sudah otomatis nih. Lalu kita bisa susun saja komponennya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa tekan auto router, yaitu otomatis langsung membuat jalur pada PCB layoutnya ya teman-teman. Klik begin routing. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti inilah hasil dari layout PCB wire testernya. Di sini juga kita bisa pastikan tak ada yang error ya teman-teman, karena di sini sudah no CRC error dan no DRC error. Terus mungkin teman-teman bertanya, kenapa di sini jalurnya itu lebih besar daripada yang biasanya? Karena tadi saya lupa menyebutkan kalau jalurnya itu kita ubah di track mode. Kita klik track mode, kita tekan default 2 kali, lalu ini yang awalnya dari 10 ini kita ubah ke 45 ya teman-teman. Karena untuk di PCB itu lebih baiknya itu memakai 45 agar saat diterapkan pada PCB itu jalurnya itu nggak hilang teman-teman. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita lihat tampilan dari 3D nya teman-teman ya. Tampilan 3D nya seperti ini. Lalu kita bisa cek lagi PCB layoutnya. Di sini ada satu jalur itu yang siku-siku teman-teman. Kalau bisa tuh jangan ada sampai jalurnya itu berbentuk siku-siku, karena akan bermasalah nanti saat diterapkan
pada PCB ya teman-teman. Jadi kita di sini delete route, kita klik track mode, kita sambungkan lagi ke sini. Jadi kita membuat jalurnya yang ini secara manual ya teman-teman, karena jangan sampai ada jalurnya itu yang berbentuk siku-siku lah teman-teman, atau lancip gitu. Seperti ini. Nah, oke, sudah aman. Di bagian sini sudah aman, tidak ada lagi siku-siku. Di bagian mungkin ada di bagian sini ya teman-teman, kita bisa delete juga rutenya. Kita gunakan cara yang tadi ya teman-teman. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada lagi yang siku-siku. Kita cek juga kembali 3D visualizernya, jadinya seperti ini. Sebelum kita mengubah PCB layoutnya menjadi PDF, kita pergi ke bagian sini dulu teman-teman, zone mode, lalu kita drag untuk semuanya, kita klik allow netting, dan ini dirubah ke jadi 40 ya teman-teman. Dan bagian top cooper ini kita jadikan bottom cooper, klik OK, maka dia jadinya seperti ini teman-teman. Lalu cara merubah PCB layout ini menjadi file PDF, caranya seperti ini teman-teman. Kita klik output, kita klik export grafik, klik Adobe PDF file. Nah, ini kan ada centang-centang nih teman-teman. Seharusnya itu kita tinggalkan bagian bottom cooper dan board edge aja teman-teman, karena apabila kita tidak menghilangkan centang-centang ini, maka hasilnya seperti ini, masih terlihat komponen-komponennya teman-teman. Jadi untuk PCB layout ini kan akan digunakan dalam PCB teman-teman. Kalau masih ada komponen-komponennya, itu akan mengganggu. Jadi cara untuk menghilangkan komponen-komponennya itu seperti ini teman-teman. Kita output, export grafik, export ada PDF file, kita hapus top coopernya, top shield, merge. Kita hanya menyisakan bottom cooper dan board edge, lalu klik OK, maka hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah bisa digunakan di PCB nya teman-teman. Oke, tampilan 3D nya juga tadi seperti ini, tampilan 3D nya. Ya, mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.